Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ya, sudah lama kita tidak mengupload cerita-cerita horor. Malam ini atau hari ini kita akan bercerita kembali cerita horornya, yaitu tentang sosok kuntilanak yang menuntut balas. Ini ceritanya ya udah agak begitu lama, terjadi di kota Pekanbaru. Ini cerita seorang PSK yang gantung diri atau bunuh diri. Dan setelah itu dia mengganggu pemukiman atau tempat di mana dia tinggal. PSK ini ya sebut saja namanya dengan Wati. Wati ini berasal dari sebuah desa atau perkampungan yang di luar dari Pekanbaru. Ya, pertamanya dia datang ke Pekanbaru ini ya dia sekedar hanya untuk mencari pekerjaan. Ya, karena mungkin ya kehidupan di kampungnya ya tidak memadai atau tidak mencukupi, dan lagi dia tuh hanya tamatan hanya dari SMP. Akhirnya dia pergi merantau ke kota Pekanbaru. Dan dia pun udah mencoba pekerjaannya, bermacam-macam pekerjaannya. Mulai dia dari jadi pembantu rumah tangga, sampai dia itu bekerja di sebuah kedai makanan ya, seperti warung nasi goreng itu, yang bukanya malam hari. Dan setelah itu lama-lama dia juga karena pergaulannya atau kawannya juga banyak bertambah ya, akhirnya dia masuklah pada suatu pekerjaan itu di kafe. Nah, di kafe inilah ya, karena pergaulannya udah makin meningkat dan kawan-kawannya pun kelasnya pun udah berbeda-beda, udah tambah tinggi. Dan dia di Pekanbaru ini atau di sini dia hanya tinggal ya, kos aja. Dia kos. Jadi nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengontrol dia. Dan dia hanya semata-mata hanya ya untuk mencari kehidupan, mencari uang aja. Bagaimana dia bisa membantu orang tuanya di kampung. Tapi karena pergaulannya udah begitu jauh ya, udah begitu banyak pergaulannya yang wanita-wanita yang tidak baik, namanya aja kafe. Di sana banyaklah para PSK. Akhirnya dia berkenalan lah dengan seorang PSK dan mengajak dia untuk ikut menjadi PSK. Pertamanya dia tuh berpikir, nggak mau. Dia mengatakan tidak mau dia. Takut juga dia akan dosa. Tapi karena tuntutan ekonomi tadi, ya, ditambah lagi dengan pekerjaan yang digelutinya di kafe itu tidak memadai atau tidak mencukupi keuangannya tadi. Dan dia menengok kawan-kawannya juga tuh, yang orang-orang yang teman-temannya PSK itu dengan kehidupan yang begitu wah ya, seperti memiliki HP yang begitu canggih, dia pengen juga. Akhirnya lama-kelamaan ya, termakan juga bujuk rayu dari temannya tadi.
Ya akhirnya Wati tadi ya bergelutlah di dalam dunia malam tadi ya sebagai seorang pesta. Ya tapi tidak seindah yang dia bayangkan. Tidak seindah yang diharapkan. Pekerjaan yang diharapkan itu uangnya tidak seperti yang bagaimana yang dirasakan oleh teman-temannya tadi. Bahkan kalau Wati ini ya, kalau mengenai wajahnya cukup lumayan cantik dengan bodi yang bagus. Tapi tamu yang datang sama dia ini ya tidak begitu banyak seperti teman-temannya, apalagi yang ya ibaratnya lebih tua daripada dia. Sementara Wati ini baru berumur kira-kira 20 tahun. Ya akhirnya dia bertanya lah sama temannya tadi, kenapa ya kakak begitu ramai tamunya? Ada aja orangnya laki-laki yang mau sama kakak. Ya kalau ditengok aku kan nggak begitu jelek. Ya, akhirnya dikatakanlah pada sama si Wati tadi, mau kamu banyak tamu? Ya iyalah kak, saya udah terlanjur jauh masuk sini. Ya, kalau kamu mau seperti itu, gimana? Kalau kamu mau enggak dipasang susu? Ya, akhirnya Wati tadi karena ingin ya mendapatkan tamu yang banyak, uang yang banyak, akhirnya dia mengiyakan, menyetujui dan mau dia untuk dipasang susu. Iyalah kak, kata, aku mau kak pasang susu. Tapi di mana kak? Ya kamu tenang aja, kamu ikut saya aja. Itu berapa kak? Ya kalau susu satu kali pasang atau satu tempat itu 1 juta. Ya karena dia berpikir juga gimana ya, akhirnya dia setuju aja. Iyalah kak, katanya, saya akan pasang susunya. Singkat cerita, esok harinya pergilah Wati tadi sama temannya tadi untuk menemui orang yang tukang pasang susu tadi. Ya ini pengakuannya dia kan waktu itu. Dia memasang susunya di bibir, juga di pipi gitu. Tapi ada satu tempat yang vital sekali dipasang, dan itu pun harus dicas kata dukunnya itu. Maksudnya dia pakai target, misalnya 3 bulan sekali harus datang lagi ke sana. Ya sampai di sana dia masuk kamar, dipasang susuknya sama dukunnya. Ya, setelah dia pasang susu, alhamdulillah katanya, memang iya, banyak lelaki hidung belang yang tertarik sama dia, yang menyukai dia. Bahkan dia kata sampai kewalahan untuk menerima tamu karena dia memakai susu itu. Di lama kelamaan ya
Ada juga dia bisa juga mengirim uangnya untuk ke kampungnya. Ya. Bahkan dia udah bisa untuk membeli ya rumah. Bayangkan. Setelah dia dapat rumah, ya, dibelinya rumah, datanglah ada laki-laki, orang laki-laki hidup belang juga yang menggodai dia dan merayu dia, dan akhirnya orang ini ya boleh dikatakan ya jadi pacaran. Ya kehidupannya Wati tadi itu lama makin kelamaan juga meningkat terus. Bahkan dia udah hidup mewah. Dia bisa pakai beli mobil. Jadi yang laki-laki tadi itu ya namanya laki-laki gumbalang, dia tuh si Wati tadi itu menjadi istri simpanan. Ya, akhirnya orang ini menikah kan, jadi istri simpanan. Hidup bersama lah orang. Tetapi itu kehidupan yang seperti tadi, ya tidak menjalani ya kebaikan, tidak mulus saja. Kenapa? Karena sering terjadi pertengkaran. Ya, rumah tangganya sering terjadi cekcok aja terus. Ribut tiap hari. Karena suaminya tadi itu selalu merongrong dia, ya, menggorogoti uangnya tadi untuk dibawa foya-foya. Ya, akhirnya Wati tadi ya, bertengkar lah sama suaminya, dan akhirnya dia tuh cerai sama suami yang pertama. Dan setelah itu Wati ini juga mengerti hal itu terus, berjalan terus, pekerjaannya berjalan. Bahkan sampai orang tuanya tidak tahu apa pekerjaan anaknya. Dia pun orang tuanya datang, seperti bapaknya orang tuanya datang. Tapi dia selalu menyembunyikan apa pekerjaan dia. Ya dengan berjalannya waktu, akhirnya dia dapat juga suami lagi, kawin lagi. Dan pada suami yang kedua ini, Wati tadi, itu betul-betul dia mendapat tekanan sekali dari laki-laki. Awalnya itu perjumpaannya di minimarket. Dia menengok laki-laki itu, dan laki-laki itu pun menengok dia. Akan terjadi timbul rasa. Dan lama-kelamaan, ya hubungannya mereka ya, terjadi pernikahan. Tetapi ini lebih kejam lagi daripada suami yang pertama tadi. Dia selalu mengatur si Wati tadi. Dia selalu menekan. Bahkan uang dari hasil pencarian Wati itu dia megang. Mobil dia yang bawa. Wati ini minta cari tak bisa. Kenapa? Karena yang laki-laki tadi itu dia juga memakai ilmu pemanis atau ilmu pelet, sehingga Wati tadi itu susah untuk melupakan dia. Udah dicoba untuk berpisah, tetapi Wati ini tidak bisa. Dia akan selalu teringat. Dia akan patuh kepada yang laki-laki tadi. Akhirnya dengan kelamaan sampai rumahnya itu disuruh
gadaikan oleh suaminya. Ya, karena dia merasa cinta, merasa sayang sama suaminya. Dan karena pengaruh dari ilmunya tadi, peletnya tadi, akhirnya waktu itu patuh aja, mengiyakan aja apa kata suaminya. Ya. Setelah itu orang tuanya datang, tengok Wati ini semakin lama badannya tuh kurus karena memikirkan itu tekanan juga. Akhirnya Wati ini ya terdesak, udah hidupnya begitu tertekan sekali. Dia dipaksa untuk mencari uang, tetapi hasilnya itu dihabiskan oleh suaminya tadi. Mobil dia kuasai, rumah digadai, belum untuk bayar utang lagi. Tapi waktu ini tidak sanggup untuk melawannya. Ya mungkin, ya akhirnya karena mungkin udah kalut, utang udah banyak, yang suami ini menekan terus. Akhirnya Wati ini ya mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya. Ya dengan cara dia menggantung diri di rumah itu untuk mengakhiri hidupnya. Dan semua orang waktu itu dia di perumahan ya rumahnya yang nggak usah kita sebutkan sini. Ya, malamnya itu dia gantung diri dan suaminya tidak ada di rumah. Setelah paginya datang, barulah ketahuan di sana dia itu sudah tergantung ya, di dalam kamarnya dengan tas tadi. Nah, semenjak inilah, setelah Wati ini dikuburkan, semenjak itulah terjadi teror-teror ya, dari sosok si Wati tadi yang merupakan sosok kuntilanak. Ya. Dia selalu menghantui, mendatangi rumah-rumah warga. Ya. Dia selalu selepas maghrib, ya, kadang-kadang rumah tetangganya, orang depan rumahnya, digedornya, diketuknya rumahnya, tok tok tok. Tapi ketika dibuka nggak ada. Bahkan ada orang tuh tetangganya juga yang dekat situ mendengar tangisan, kayak rintihan. Akhirnya orang mencari tahu siapa, ada apa nih. Jadi pas waktu malam itu tuh, ya karena udah banyak terjadi teror seperti itu, orang mengadakan ronda. Nah, pada malam ronda itu ada orang yang lagi ronda mendengar suara tangisan di belakang pos ronda itu. Dengan rintihannya. Akhirnya orang ronda tadi menengok ke belakang tadi. Tapi alangkah terkejutnya dia melihat sana. Ada sosok putih. Dan dia berhenti menangis, minta tolong. Tolong lepaskan susuk saya. Ini sudah matinya gantung diri, pakai susu. Ini membuat dia tidak tenang. Makanya dia meneror rumah-rumah tetangga, rumah-rumah di komplek itu. Karena dia minta tolong untuk melepaskan susunya. Ya pernah tetangga yang satu lagi
Sampai dia tuh malam-malam digedornya pintunya, dibukakan, nggak ada orang. Kebetulan dia sendiri pula di rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam. Wati itu, rohnya tuh apa? Kuntinya si Wati itu, hantunya tuh udah berada dalam rumah tadi. Dan dia juga berdiri, dia minta tolong. Tolong lepaskan susuk saya, tolong lepaskan susuk saya. Akhirnya ya warga tadi menjadi resah karena diteror oleh hantunya Wati tadi yang menjadi kuntilanak. Bahkan komplek itu biasanya ramai ya sehabis maghrib itu. Sekarang setelah ada terornya dari Wati itu, habis maghrib orang udah pada tutup pintu karena ketakutan. Akhirnya warga tadi berembuk lah sama RT-nya macam mana untuk mengatasi ya, terornya dari hantunya si Wati tadi. Ya, akhirnya ya diadakan musyawarah, dipanggil orang tuanya. Bagaimana untuk melepaskan susuknya dari jasadnya si Wati tadi. Padahal dia udah dikubur. Ya, akhirnya warga punya inisiatif memanggil paranormal atau ya, untuk mencabut atau untuk melepaskan susuk daripada si Wati tadi. Ya alhamdulillah kebetulan kita yang dipanggil. Dan akhirnya kuburan tadi itu digali lagi. Digali lagi kuburan. Dan dilepaskanlah susuknya. Dan alhamdulillah setelah pembersihan susuknya, pencabutan susuk dari mayat Wati tadi, semenjak itu tidak ada lagi ya, teror dari kuntilanak. Ya, itulah sebagai pesan bagi pada dari saya ya buat teman-teman Bes Rizal. Hindarilah untuk memasang susuk. Ya. Karena susuk tadi tidak akan diterima di dalam kubur. Jadi kalau kita mau untuk aura kita bagus, ya itulah buka aura. Buka aura di sini bukan kita memberikan sesuatu itu seperti ya adanya kuntilanak atau pocong atau apa makhluk-makhluk astral itu tidak dengan memakan bunga atau tidak dengan yang aneh-aneh, tetapi kita di sini buka aura, kita membuang itu aura-aura negatif yang ada pada tubuh kita. Ya. Karena ada kita itu ditempeli oleh makhluk-makhluk astral tadi, seperti kuntilanak, pocong. Ya. Itulah yang kita buang dan kita masukkan aura positif ke tubuh kita tadi. Jadi susuk tadi itu memang kata orang-orang itu untuk memberikan daya tarik, memang iya. Tetapi di dalam susuk tadi itu tuh telah terdapat makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk yang berupa kuntilanak, pocong, sundewolo, kita nggak tahu. Entah apa. Jadi itulah saudara Bes Rizal ya. Mudah-mudahan ya kita yang belum memasang susuk jangan pernah coba-coba untuk memasang susuk. Dan bagi yang telah memasang susuk, buanglah. Agar kita hidup kita itu menjadi tenang dan kalau mati pun, kalau meninggal pun kita tidak akan tersiksa nanti di dalam kubur. Ya, untuk kali ini
Kita cukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.